Selamat malam semuanya. Ave Maria. Jawabnya Maria Ave. Coba. Ave Maria. Maria Ave. Baik, pertama-tama terima kasih untuk doanya tadi ya. Lalu yang kedua terima kasih untuk undangannya, untuk berbagi ya perihal mengapa kita berdevosi kepada Bunda Maria. Kalau boleh saya tahu di ruangan ini, apakah kalian ini orang-orang yang berdevosi kepada Bunda Maria? Iya. Apa bentuk-bentuk devosi yang kalian praktikkan? Bila bisa angkat tangan yang mau ngomong ya. Apa bentuk-bentuk devosi yang kalian praktekkan? Apa? Doa rosario. Ya? Berdoa pribadi di Gua Maria. Yang lain lagi? Doa Legio Maria ya. Oke. Yang lain lagi? 3 kali Salam Maria. Ada lagi yang lain? Ziarah. Ada lagi? Selain tadi yang sudah disebutkan. Ziarah. Ada lagi? Nah, pertanyaan berikutnya. Mengapa kalian berdevosi kepada Bunda Maria? 90% doanya terkabul. Oh, ada lagi yang lainnya? Ya? Bunda Maria adalah tabut perjanjian baru. Yang lain silakan. Imannya Bunda Maria. Ada lagi alasan mengapa berdevosi kepada Bunda Maria. Dia ibu Tuhan. Dia perantara. Lain lagi selain tadi? Yesus, di waktu disalib, Yesus mengatakan itulah ibumu. Mengatakan kepada Yohanes ya. Ada lagi alasannya. Silakan Ibu. Oke. Baik. Ada lagi yang punya jawaban? Nah, supaya pikirannya terarah, maka mungkin kita mulai dengan apa yang kita maksudkan dengan devosi kepada Bunda Maria. Apa yang kita maksudkan? Ketika kita bilang, saya berdevosi kepada Bunda Maria. Yang dimaksudkan apa? Apa maksudnya? Ada yang punya pikiran, ide? Apa yang kau maksudkan kalau kamu mengatakan saya punya devosi kepada Bunda Maria? Ibu? Devosi Bunda Maria itu penyerahan secara total kepada Bunda Maria atau cinta kepada Bunda Maria. Ya, cinta kepada Bunda Maria. Ada lagi? Nah, coba hening sejenak, bertanya dalam dirimu, apakah saya ini berdevosi kepada Bunda Maria? Kalau iya, terus apa? Apa maksudnya? Kalau saya mengatakan, saya berdevosi kepada Bunda Maria. Coba mikir sejenak. Mengasihi, Ibu bilang tadi cinta. Pak bilang mengasihi. Ada lagi? Ya? Pingin meneladani Bunda Maria.
Ada lagi yang mau menambahkan? Nah, saudara-saudariku, yang disebut devosi itu, menyangkut dua hal. Yang pertama itu sikap hati. Lalu yang kedua, pengungkapan sikap hati. Yang pertama tadi apa? Sikap hati. Nomor dua, pengungkapan sikap hati. Dengan demikian, tidak ada pengungkapan kalau tidak ada hati. Sekarang kita mulai. Apa yang dimaksudkan dengan sikap hati? Ibu tadi mengatakan cinta. Bapak mengatakan kasih. Apalagi? Hormat. Apalagi? Percaya. Apalagi? Taat. Jadi devosi pertama-tama terkait dengan sikap hati kepada seseorang atau sesuatu. Maksud saya devosi secara umum. Secara umum, devosi itu adalah sikap hati kepada seseorang atau sesuatu. Ya. Bisa sesuatu juga. Itu devosi umumnya. Karena kata devosi ini kata umum ya. Ya. Jadi yang dimaksudkan dengan devosi pertama-tama terkait dengan sikap hati. Tentu saja ada kepadanya. Bisa kepada seseorang, bisa kepada sesuatu. Bisa kepada Tuhan. Ya. Ketika sikap hati itu ditujukan kepada Tuhan, maka devosi itu disebut devosi religius. Ya. Sekali lagi saya ulangi, devosi pertama-tama terkait dengan sikap hati. Bisa kepada sesuatu, bisa kepada seseorang, bisa kepada Tuhan. Devosi religius, devosi keagamaan berarti sikap hati kepada Tuhan. Tadi apa itu sikap hati? Tadi sudah disebutkan cinta, kasih, hormat, kagum, percaya, menaruh harapan, dan seterusnya. Nah, sikap hati ini kemudian diungkapkan. Ya. Kalau kamu mengasihi seseorang, lalu kamu kasih bunga mawar. Memberikan bunga mawar itu adalah pengungkapan dari sikap hati. Kamu tidak akan kasih mawar kalau kamu tidak punya hati untuk beliau. Ya. Misalnya saya kasih mawar ke bapak ini, tapi saya sama sekali tidak menghormati, tidak mengasihinya. Berarti saya menyuruhnya memegang mawar itu atau membuang mawar itu. Dengan kata lain, tindakan saya kasih mawar itu sama sekali tidak bermakna. Ya. Jadi ada dua hal. Pertama, sikap hati. Yang kedua, pengungkapan dari sikap hati. Seringkali yang terjadi, ada pengungkapannya, tapi hatinya kosong. Kamu masuk ke ruang doa, berlutut, mata ke sana kemari. Artinya tindakan berlutut itu tanpa makna. Lain halnya kalau kamu berlutut karena sadar bahwa Tuhan Yesus ada dalam sakramen Maha Kudus itu. Di gereja itu, maka kamu berlutut. Ada rasa hormat. Tapi tindakan berlutut tadi tidak bermakna kalau tidak ada rasa hormat. Nah, sekarang kita kembali ke pokok. Tema kita devosi kepada Bunda Maria. Nah, berarti terkait dengan sikap hati dan pengungkapan sikap hati itu kepada siapa? Maria. Nah, devosi kepada Maria ini termasuk devosi religius apa tidak? Karena kalau devosi religius berarti sasaran dan tujuannya adalah Allah, Tuhan. Sekarang devosi Maria.
apakah termasuk devosi religius? Kenapa termasuk devosi religius? Kenapa termasuk devosi religius? Jadi tadi saya katakan yang dimaksudkan dengan devosi itu adalah sikap hati serta pengungkapannya. Sekarang, sikap hati kepada Maria dan pengungkapannya itu, apakah termasuk devosi religius atau devosi keagamaan atau bukan? Hah? Apakah termasuk devosi keagamaan atau bukan? Mengapa kalian katakan termasuk devosi religius? Karena, nah, Maria itu tidak pernah dilepaskan dari perannya dalam sejarah keselamatan, yaitu peran sebagai Ibu Yesus. Iya toh? Maka urusan kita dengan Maria terkait dengan urusan kita dengan siapa? Yesus. Kita tidak bakal mencari Maria kalau kita tidak ingin dekat dengan Yesus. Alasan kita mendekati Maria adalah siapa? Yesus. Kalau kamu punya mertua, kamu dekat dengan mertuamu, alasannya karena apa? Karena kamu punya relasi dengan anaknya. Tidak mungkin kamu punya relasi dengan mertua kalau anaknya bukan suamimu atau istrimu. Kepentingan kita dengan Maria adalah terkait dengan kepentingan kita dengan Yesus. Siapa Yesus itu? Siapa Yesus itu? Juru selamat toh? Juru selamat. Allah yang menjadi manusia. Kemudian wafat di salib, menebus dosa manusia. Lalu kemudian naik ke surga. Bagaimana dia menjadi manusia? Bagaimana dia menjadi manusia? Bagaimana dia menjadi manusia? Dengan cara dilahirkan oleh perawan Maria. Maka Maria itu memainkan peranan yang penting dalam sejarah keselamatan, yaitu sebagai ibu Tuhan. Kita katakan Theotokos, ya, Mater Dei atau Dei Genetrix. Ya, dia punya peran khusus dalam karya keselamatan Allah. Dia menjadi ibu Yesus. Bagaimana dia bisa menjadi ibu Yesus? Bagaimana dia bisa menjadi ibu Yesus? Apakah dia bercita-cita menjadi ibu Yesus? Tidak. Terus bagaimana? Bagus sekali. Ketika malaikat datang, malaikat Gabriel datang, di Injil Lukas, malaikat mengatakan, "Salam hai engkau yang dikaruniai, chaire ke karitomene." Apa maksudnya? Salam hai engkau yang dikaruniai. Maksudnya Maria itu mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu Yesus. Ketika malaikat mengatakan, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hati, apakah arti salam itu? Lalu malaikat menjelaskan, menjelaskan bahwa dia memperoleh kasih karunia di hadapan Allah, dipanggil untuk menjadi ibu Yesus. Nah, oleh karena dia dipanggil untuk menjadi ibu Yesus, maka Allah menganugerahkan kepada Maria hal-hal yang memungkinkan. Ya. Allah menganugerahkan kepada Maria rahmat-rahmat yang memungkinkan dia bisa menjalankan perannya sebagai ibu Yesus. Artinya Maria itu adalah orang yang dikaruniai. Ya. Kalau dikaruniai berarti diberi rahmat-rahmat khusus sehingga dia bisa menjalankan tugasnya sebagai ibu Tuhan. Nah, dari sudut itu kita kemudian mengatakan dalam doa Salam Maria, "Salam Maria penuh
rahmat. Artinya kita menyalami dia yang dipilih oleh Allah. Ya. Dengan kata lain, kalau Maria menjadi ibu Yesus, itu berdasarkan rahmat Allah. Mengapa kita menghormati, kita kagum dan kita bangga dengan Maria? Pertama-tama karena itu. Karena Allah merahmati dia. Terus apa jawaban Maria terhadap rahmat Allah ini? Maria bilang apa pada akhirnya? Ya? Maria bilang apa? Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Apakah ini jawaban gampangan? Apakah ini jawaban gampangan? Mengapa tidak? Mengapa sulit? Mengatakan aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Apakah ini jawaban gampangan? Ya? Percaya. Dia percaya pada Tuhan. Nah, ketika malaikat datang, status hubungan antara Maria dan Yusuf bertunangan. Dalam adat istiadat perkawinan Yahudi ada 2 tahap. Ya. Satu namanya Erwin, pertunangan, lalu yang kedua Niswin. Di Erwin ini kedua mempelai, ya, sebetulnya secara hukum dianggap sah, tetapi belum hidup serumah, belum hidup bersama. Nah, kalau Maria mengatakan ya, bahwa dia mengandung Yesus itu dari Roh Kudus, maka akan ada tuduhan apa? Iya. Dan hukumannya rajam, hukuman mati. Kendati demikian, Maria tetap mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya Maria berani mengambil risiko. Mengapa dia berani mengambil risiko? Mengapa dia berani mengambil risiko? Karena Nah, apa itu percaya? Apa itu? Apa itu percaya? Taat. Percaya itu artinya menaruh hidup dalam tangan Tuhan. Ini yang kita kagumi dari Maria. Kendati dia tahu bahwa ada risikonya, tapi dia menaruh hidupnya dalam tangan Tuhan. Dia percaya apa yang dikatakan Allah baik dan tidak akan mencelakakan dia. Nah, sekarang setelah kamu mendengar 2 hal itu, Maria ibu Yesus, dia menjadi ibu Yesus karena rahmat Allah, lalu kemudian karena dia menanggapi rahmat itu dengan iman. Sekarang saya bertanya kepada kamu, kembali lagi ke pertanyaan semula. Apakah kamu mengasihi Maria? Apakah kamu kagum dengan Maria? Apakah kamu bangga dengan Maria? Sekarang pertanyaannya mengapa? Coba pikir dalam hati. Mengapa? Setelah kamu mendengarkan yang singkat tadi itu. Perasaan yang pertama yang timbul dalam hati apa? Kagum, bangga, percaya, mengasihi. Lalu alasannya apa? Masing-masing harus punya jawabannya. Sikap hatimu sekarang kepada Maria. Ya? Nah, perhatikan lagi apa yang saya katakan. Devosi itu menyangkut 2 hal, ya toh? Yang pertama menyangkut sikap hati. Lalu yang kedua menyangkut pengungkapan dari sikap hati. Tidak akan ada pengungkapan kalau tidak ada sikap hati. Yang disebut pengungkapan itu, kamu berdoa rosario. Ya toh? Berdoa rosario toh? Itu adalah pengungkapan sikap hati. Kamu pergi ziarah.
ke gua-gua Maria, itu adalah pengungkapan sikap hati. Kamu doa novena, itu pengungkapan sikap hati. Doa Angelus, pengungkapan sikap hati kepada Maria. Nah sekarang, apa sikap hatimu kepada Maria dalam hatimu? Apakah kamu mengasihi Maria? Apakah kamu menghormati Maria? Apakah kamu percaya pada Maria? Dan seterusnya. Silakan jawab sendiri dalam hati. Coba kembali ke hati masing-masing. Bagaimana perasaanmu kepada Maria? Masing-masing. Apakah kamu mengasihinya? Apakah kamu menghormatinya? Apakah kamu percaya padanya? Apakah kamu kagum? Masuk ke hati, karena bicara tentang devosi adalah bicara tentang hati. Kembali ke hatimu. Kalau kamu punya hati kepada Maria, hati yang apa yang kau maksudkan? Seperti apa? Coba hening sejenak ya. Renungkan relasimu dengan Maria. Sudah ada yang punya jawaban? Ada? Punya hati kepada Bunda Maria? Oh, hatinya Bunda Maria tak bernoda. Yang lain lagi, perasaanmu kepada Maria. Yang saya tanyakan perasaanmu. Apakah Saya menghormati Maria karena putranya sendiri sangat menghormati ibunya. Ibu ya? Saya sangat kagum kepada Bunda Maria, sehingga saya devosi kepada Maria. Karena saya percaya dari kitab suci yang saya bacakan, bahwa saya baca bahwa dia bisa mengandung dari Roh Kudus, kok dia bisa percaya. Saya pun mungkin kalau jadi manusia, mungkin saya harus melihat dulu baru saya bisa percaya. Dan terutama kenapa saya kagum, yang di saat saya melihat patung Pieta itu yang saya sangat kagum kepada Bunda Maria. Yang dia bisa sanggup anaknya meninggal tapi dia bisa ada di bawah kaki, dia bisa menyaksikan dengan penderitaan yang sangat berat untuk menebus dosa-dosa dunia. Terima kasih Ibu ya. Kagum dengan Bunda Maria. Ada lagi? Ada lagi? Kalau kamu ajak anakmu berdoa, ajak cucumu berdoa rosario, kamu bersemangat ya. Salam Maria, salam Maria. Sampai salam Maria ke-6 mungkin dia akan mengatakan, Oma ngantuk. Ayo bobo. Mengapa dia bilang begitu? Sementara kamu masih bersemangat untuk menyelesaikan 5 peristiwa. Tapi cucumu bilang, Oma ngantuk, bobo. Apa bedanya kamu dan cucumu? Apa bedanya? Kamu sudah punya rasa tertentu, tapi cucumu belum. Mengapa? Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Maria kalau kita tidak mengenalnya? Bagaimana mungkin kita bisa mengagumi Maria kalau kita tidak mengenalnya? Bagaimana kita menghormatinya kalau tidak mengenalnya?
Nah, kalian ini kan katanya berdevosi kepada Bunda Maria. Apa yang kalian kenal tentang Bunda Maria? Apa? Yang hebat itu kesabarannya Bunda Maria. Yang waktu anaknya hilang yang 3 hari itu cari dengan suaminya itu, begitu ketemu dijawab dengan begitu menyakitkan, tapi Bunda Maria tetap sabar. Begitu juga yang waktu di Kanaan, ibu ini belum waktunya, tapi dia bisa sabar seperti itu. Itu luar biasa. Jadi kesabaran Maria itu membangkitkan rasa kagum ya, rasa hormat. Ada lagi yang punya gambaran tentang Maria yang kalian kenal? Ibu? Ya? Bagaimana itu Ibu? Kerendahan hati yang luar biasa dan iman yang kuat ya. Bagaimana kerendahan hati Bunda Maria? Nampak bagaimana? Ya, ketika apa namanya? Maksudnya apa ya? Piye nerangno ya? Yang Ibu maksudkan kerendahan hati Maria dalam peristiwa apa? Ya ketika dia disebut ibu Tuhannya itu dia menerima aku ini hamba. Iman dan rendah hatinya itu yang luar biasa ya. Terima kasih Ibu. Ya, jawaban Maria, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendakmu, menunjukkan kerendahan hatinya. Ada lagi? Silakan. Mungkin Romo kalau dari saya ya Romonya, saya mengikuti teladannya Bunda Maria, inspirasinya gitu Romo. Saya itu. Inspirasi apa Ya. ya? Loh, kan itu banyak itu Romo yang buat mujizat-mujizat, kesabarannya, dan lain-lainnya kan banyak Romo ya. Tapi saya nggak bisa satu untuk menyebutkan. Yang kita lihat Romo yang tentunya kesabarannya kan kayak gitu Romo, dan apalagi ya. Ada lagi? Silakan. Yang saya kagumi itu dari Bunda Maria itu adalah iman. Sejak awal malaikat datang, Bunda Maria itu tidak tahu ke depan tuh Yesus ini mau jadi apa, dia belum tahu gitu loh. Tapi karena dia punya iman, jadi dia nerima gitu loh. Itu yang saya kagumi. Terima kasih. Makasih Pak. Ya. Jadi ketika Maria mengatakan aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu, dia tidak tahu segala-galanya. Dia tidak tahu bagaimana ke depannya. Dia tidak tahu bagaimana nanti reaksi dari Yusuf. Banyak hal yang dia tidak tahu. Banyak pertanyaan. Tapi seperti kata Papa, Maria menaruh hidupnya dalam tangan Tuhan. Dia seperti kita manusia, dia tidak mengerti segala-galanya. Nah, apalagi yang kamu kenal? Karena apa saudara-saudari? Seperti tadi saya katakan, yang dimaksudkan dengan devosi itu adalah sikap hati dan pengungkapan sikap hati. Kita tidak bakal punya sikap hati tertentu kalau kita tidak kenal beliau. Maka pertanyaan saya, apa yang kamu kenali dari Ibu Yesus itu? Yang membuat kamu kagum, bangga, percaya, mengasihi. Karena kamu tidak bisa bawa mawar kepada seseorang yang tidak kamu kasih. Doa rosario. Rosario dari kata rosarium. Artinya taman mawar. Berdoa rosario itu kayak merangkai bunga mawar dan memberikannya kepada Bunda Maria. Dan kita tidak bakal melakukannya kalau kita tidak mengasihi dia. Pertanyaannya, mengapa kita mengasihi dia? Dan kamu harus punya alasan, punya jawaban. Tadi sudah keluar karena kerendahan hatinya, kemudian ketaatannya, kemudian imannya, apa lagi? Hah?
Oke. Maria menjadi teladan. Nah, oke. Nah, kembali lagi ke fokus awal ya. Kita bicara mengenai devosi kepada Bunda Maria, ya. Devosi itu menyangkut sikap hati dan pengungkapan dari sikap hati. Yang dimaksudkan dengan sikap hati itu percaya, bangga, menghormati, mengasihi dan seterusnya. Alasannya apa? Tadi sudah dikemukakan. Lalu perwujudan dari devosi itu pengungkapannya bisa doa rosario, ziarah, novena, dan seterusnya. Kita bergerak lebih jauh lagi. Ya. Dalam devosi kepada Maria, kita kan juga apa? Berdoa toh? Kita berdoa toh? Kita katakan berdoa dengan perantaraan Bunda Maria. Iya toh? Berdoa dengan perantaraan Bunda Maria. Ibu tadi mengatakan selalu terjawab toh? Nah sekarang, apa maksudnya? Kalau kita mengatakan kita berdoa dengan perantaraan Bunda Maria. Sebab hanya satu pengantara antara Allah dan manusia. Siapa? Yesus. Hanya ada satu pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus. Mengapa Yesus? Karena hanya Dia yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Sebagai Allah, Dia datang dari atas, menawarkan keselamatan. Ke bawah tuh, turun. Dia Allah. Lalu kemudian sebagai manusia, Dia juga yang menerima keselamatan itu. Maka gerakan ke atas. Maka Romo dalam bagian akhir doa syukur agung akan mengatakan dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala, yaitu dari Allah turun ke bawah, lalu dari manusia naik ke atas. Sementara Maria, jelas Maria bukan Allah. Maria manusia, seperti kita. Terus apa maksudnya kalau kita mengatakan berdoa dengan perantaraan Maria? Apa maksudnya? Karena Oke. Dia ibunya Yesus toh. Dan Yesus itu adalah pengantara. Ada lagi. Ya? Berdoa bersama Maria. Bagus, ya. Jadi dia katakan ya, berdoa dengan perantaraan Maria itu berdoa bersama Maria. Mana rumusan resminya? Doa dengan perantaraan Maria. Mana rumusan resminya? Ada di mana rumusan resminya? Oh itu dasarnya. Maksudnya rumusan resmi doa. Doa dengan perantaraan Maria itu rumusan resminya. Yaitu doa salam Maria itu. Rumusannya gimana? Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Maka berdoa dengan perantaraan Maria maksudnya apa? Minta doanya Maria. Ya itu yang kita buat. Ya, ketika kita mendaraskan salam Maria, di bagian keduanya kita mengatakan Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Jadi berdoa dengan perantaraan Maria maksudnya meminta doa Maria. Atau seperti yang dia katakan tadi, berdoa bersama Maria. Karena apa? Karena Maria ada bersama kita sebagai manusia, berjalan menuju kepada
Allah. Dengan perantaraan siapa? Yesus. Maka berdoa kepada Maria maksudnya meminta doa Bunda Maria. Memang kita tidak mengatakan, Bunda Maria tolong doakan anak saya karena besok anak saya mau ujian. Memang kita tidak mengatakan begitu. Kita hanya mengatakan, Bunda Maria tolong besok anak saya mau ujian. Tentu saja maksudnya Bunda Maria doakan besok anak saya mau ujian. Mengapa minta doa Bunda Maria? Sudah diberikan jawabannya tadi oleh Bapak. Ya. Karena dia yang paling dekat dengan Yesus. Yesus itu adalah putranya. Dan terutama kita punya alasan. Dalam doa aku percaya kita mengatakan di bagian akhir, aku percayakan gereja Katolik yang kudus, terus persekutuan para kudus. Itu yang khas Katolik. Mengakui yang namanya persekutuan para kudus. Communio Sanctorum. Apa maksudnya persekutuan para kudus ini? Apa maksudnya? Ada yang bisa? Apa kira-kira? Persekutuan para kudus maksudnya? Persekutuan antara kita yang masih berziarah dengan yang sudah. Betul ya. Jadi yang dimaksudkan dengan persekutuan para kudus itu adalah persekutuan dari semua yang mengimani Kristus dan didiami oleh Rohnya. Siapa mereka itu? Kita ini yang masih di bumi. Terus siapa lagi? Yang ada di api penyucian. Terus siapa lagi? Yang sudah mulia di surga. Semuanya bersekutu. Dalam persekutuan itu nada dasarnya adalah kasih. Kita yang masih di bumi ini mengasihi mereka yang di surga, maka menghormatinya. Maka ada peringatan Santo ini, pesta Santo ini, dan seterusnya. Dan umumnya secara umum dirayakan tanggal berapa? Hari raya semua orang kudus tanggal 1 toh, 1 November toh. Nah terus kita juga mengasihi mereka yang sedang berada di api penyucian. Maka kita punya tanggal 2 November. Karena kita bersekutu satu sama lain. Kematian tidak mengakhiri persekutuan. Allah adalah kasih. Ia menciptakan manusia secitra dengannya. Maka manusia juga adalah kasih. Dan kasih ini tidak berakhir dengan kematian. Kasih ini berlanjut terus. Maka saudara-saudari kita yang sudah mulia di surga masih tetap mengasihi kita. Kita katakan mereka mendoakan kita karena mereka mengasihi kita. Dan pendoa yang paling unggul itu siapa? Ya mamanya Yesus, Ibu Maria. Karena dia yang paling serupa dengan Yesus dalam memasuki kemuliaan surgawi. Kita mengatakan Maria diangkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan badan. Kalau dia yang paling serupa dengan Yesus, maka doanya pasti kuat. Maka kita selalu mengatakan, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Doa ini kelihatan sederhana, tapi sangat kuat. Kita minta doanya. Maka ucapkan doa itu dengan sepenuh hati, walaupun sangat singkat. Karena di situ terangkum semuanya, dimulai dengan salam malaikat Gabriel. Salam Maria penuh rahmat. Di Injilnya dikatakan Kaire ke karitomene. Salam hai engkau yang dikaruniai. Di situ kita pertama-tama mengagumi Allah yang merahmati Maria. Dan pada saat yang sama mengagumi Maria sebagai yang dirahmati oleh Allah. Maka kita katakan salam Maria penuh rahmat. Tuhan sertamu. Artinya mengakui bahwa Allah bekerja, berkarya dalam diri Maria sejak semula. Maka kita bisa mengatakan Maria itu karya agung Allah. Sebagaimana halnya kamu memandang sebuah lukisan dan kamu kagum pada lukisan itu, berarti kamu kagum pada senimannya. Kalau kita mengagumi Maria, itu berarti kita mengagumi Allah sendiri yang telah berkarya dalam hidup Maria.
Kayak tadi itu, kita mengagumi sebuah lukisan, kita mengagumi seniman yang telah menghasilkannya. Lalu ditambah dengan sapaan Elizabeth, ya. Terpujilah engkau di antara wanita. Ya. Kan kita begitu doa Salam Maria. Lalu bagian akhirnya kita katakan, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Nah, di bulan ini kita mengulang-ulang itu tuh setiap malam tuh, setiap hari kan berdoa rosario tuh. Berdoa rosario kan? Sekali lagi seperti saya katakan, rosario itu dari kata rosarium, artinya taman mawar. Namanya rosario, doa rosario, bukan doa bunga, bukan doa bunga kembang sepatu, bukan doa bunga lidah mertua. Maka kalau memegang rosario berarti kayak memegang mawar. Berarti mendaraskan rosario mengandaikan bahwa kita mengasihi Bunda Maria. Kalau tidak, omong kosong itu. Nah, kita mengulang-ulang 10 Salam Maria. Itu kayak mahat paku di balok. Dengan gaya dan ayunan yang sama. Apa yang terjadi dengan pahatan itu? Apakah sama saja? Beda. Setiap pahatan membuat paku itu masuk lebih dalam. Kelihatannya mengulang-ulang. Tapi dampak paku ini pada balok beda dalam setiap pahatan. Demikian halnya kalau kita mengulang-ulang doa Salam Maria, masuk semakin dalam. Semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Maka orang yang mengucapkannya dengan hati tidak pernah ngantuk. Karena mengucapkan dengan hati. Juga tidak pernah bosan. Juga tidak hanya asal kata Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara bintang, terpujilah buah tubuhmu Yesus, Santa Maria Bunda Allah doakan kami. Itu mengejar jumlah. Orang yang berdevosi kepada Maria akan mengucapkannya dengan hati. Sehingga kadang-kadang tidak muncul kata-kata. Tidak keluar kata-kata, yang terjadi hanya gerakan tangan dari biji yang satu ke biji yang lain. Karena apa? Yang sedang berbicara adalah hati. Itu ya saudara-saudariku ya. Nah sekarang pertanyaan lagi, kamu punya hati tidak untuk Maria? Punyalah, iya tuh. Nah, selain tadi yang saya sudah kemukakan tadi, juga ada pengalaman-pengalaman pribadi. Itu yang membuat kita semakin mencintai Bunda Maria. Siapa yang punya pengalaman pribadi di sini dalam hubungan dengan Maria? Silakan. Bisa diceritakan? Bisa? Ya, pengalaman pribadi dengan Bunda Maria itu ketika saya dalam masa pengerjaan tugas akhir kuliah. Ketika itu saya merasa berat, pusing, ya seperti mahasiswa pada umumnya. Nah, lalu saya mencoba untuk meluangkan waktu malam hari untuk berdoa rosario dan novena 3 kali Salam Maria dengan novena Hati Kudus Yesus. Nah, sebelum doa rosario itu saya merasakan ya sudah ngerjain seperti biasanya, hari-hari terlewati seperti biasa, berat dan lain-lain. Tapi setelah saya mencoba untuk berdoa rosario itu ada sesuatu yang berbeda. Jadi hari-hari yang terasa berat itu bukan tiba-tiba langsung dimudahkan, tapi saya diberikan kekuatan, saya diberikan kemudahan gitu dalam menjalaninya. Beban tidak langsung hilang, tapi perasaan kekuatan itu tiba-tiba muncul, meringankan apa yang saya kerjakan begitu. Dan permintaan saya ke Bunda Maria juga mohon dikuatkan dan dilancarkan saja, tapi
ternyata lebih dari itu, Bunda Maria juga menemani saya dalam hari-hari dalam pekerjaan tugas akhir itu, sehingga juga saya merasakan mujizat Bunda Maria melalui doa rosario itu dan novena 3 kali sama Maria itu. Iya, semakin dekat dan sebagai mengandalkan Bunda Maria sih. Persis itulah devosi kepada Bunda Maria. Ya. Bukan sekadar bertolak dari pengetahuan, tapi lama-lama menjadi pengalaman hidup. Ada lagi yang punya pengalaman? Pengalaman pribadi dengan Bunda Maria? Ada? Oke, bisa diceritakan Ibu? Mau menceritakannya atau tidak? Oke. Dua-dua anak saya itu kan lahirnya di Susteran SSPS. Saya kan sangat percaya Bunda Maria. Mestinya kan saya dua-dua itu kan dioperasi karena terlalu gemuk ya. Tapi saya terus percaya sama Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Bidan-bidan semua di keliling saya sudah tidak bisa. Terus akhirnya suster kepala waktu itu masih Suster Kristana, saya lahir di SSPS ND. Suster langsung datang, suster kepala Kristana, mundur semua. Saya masih salam Maria dengan keringat basah di situ. Mereka sudah siap dengan vakum, mestinya operasi. Langsung dia bilang, ini bisa, kamu mundur. Dengan satu dorongan lahir, itu anak saya yang pertama. Begitu juga anak yang kedua. Saya salam Maria, keringat basah seperti orang mau biji jagung, tahu ya, besar gitu. Itu juga sudah siap dengan vakum. Suster Kristana lagi datang, mundur semua. Saya masih salam Maria begini, bukan saya menangis atau salam Maria terus dengan gemetar. Satu kali sejak ini lahir tanpa operasi. Itu Bunda Maria. Ada lagi yang mau berbagi? Ada lagi? Baik, ya. Jadi Maria ini, ya, Ibu Yesus toh, Ibu Yesus. Maria ini mengasihi Yesus. Sebagai konsekuensi dari kasihnya kepada Yesus, maka dia juga mengasihi orang-orang yang dikasihi oleh Yesus. Siapa orang-orang yang dikasihi oleh Yesus itu? Ya kita ini. Maka dia tidak hanya menjadi ibu Yesus, tapi juga menjadi mama kita. Rumah tangganya Maria itu meluas. Tadinya rumah tangganya cuma Nazaret. Sekarang rumah tangganya menjangkau kita semua. Dan di mana dasarnya dalam kitab suci? Bahwa Maria itu ibu kita. Di mana dasarnya dalam kitab suci? Di Yohanes ketika itu hanya pemaklumannya, pengumumannya, pemakluman peran Maria sebagai ibu. Tapi dasarnya di mana? Dasarnya di ketika dia bilang, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dengan menerima tugas untuk menjadi ibu Yesus, pada saat yang sama dia menerima tugas untuk menjadi ibu dari saudara-saudari Yesus, yaitu kita semua. Dan itu pada tanggal 25 Maret itu. Ketika dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu, dia menerima tugas untuk menjadi ibu Tuhan, ibu Yesus. Dan dengan begitu, dengan sendirinya, dia juga menerima tugas untuk menjadi ibu dan saudara-saudari kita, saudara-saudari Yesus. Vatikan kedua mengatakan, ya, kibuan Maria, ya, itu berlangsung terus-menerus sampai sekarang. Dia tetap menjadi ibu bagi kita. Maka dengan aneka perantaraannya, aneka doanya, dia memperoleh bagi kita rahmat-rahmat yang kita perlukan dalam peziarahan hidup ini. Nah, di bulan Mei ini, bulan Maria, kita diajak untuk tidak hanya berdoa atau meminta doa Maria, tapi juga meneladani Maria.
Masih ada waktu lagi atau sudah habis? Hah? Nah, kalau kalian mau bertanya, silakan. Ya, oke. Ya, terima kasih Romo. Ada satu pengetahuan atau berita bahwa kalau kita rajin berdoa rosario, berdevosi, itu pada waktu kita meninggal, itu kita dijemput oleh Bunda Maria sendiri yang kita sudah berdoa terus itu. Itu menurut Romo benarkah seperti itu? Terus yang kedua, Bunda Maria juga iblis takut sama doa rosario. Paling ditakuti iblis itu adalah doa rosario. Menurut Romo gimana Romo? Ya, makasih Romo. Baik. Pertama-tama, ya. Pertama-tama ya, menjadi Kristiani, panggilan dasaria. Panggilan dasaria kita sebagai orang Kristiani adalah panggilan untuk berada dalam persekutuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu panggilan kita. Kita semua diundang untuk masuk dalam persekutuan itu. Dalam rangka masuk dalam persekutuan itu, maka Allah menjadi manusia, yaitu dalam Yesus Kristus. Dengan menjadi manusia, maka dia merangkul manusia. Yesus merangkul manusia, menjadi bagian dari dirinya. Lalu kemudian dia naik ke surga. Maka dia membawa manusia masuk surga. Maka kalau kita mau masuk surga, maka kita harus bersatu dan menjadi serupa dengan Yesus. Itu syaratnya. Karena Yesus di satu sisi sungguh Allah, di sisi lain sungguh manusia. Manusia ini sudah dibawa oleh Yesus masuk menuju ke surga. Maka supaya kita juga bisa ikut bersama dia, maka kita harus bersatu dengan dia dan menjadi serupa dengan dia. Kita mengalami itu terutama melalui pembaptisan, dikembangkan terus, kemudian dalam Ekaristi kita bersatu dengan Yesus. Peranan Maria adalah ikut membantu kita agar hari demi hari menjadi serupa dan bersatu dengan Yesus putranya. Itu peran Maria sampai sekarang. Maka tadi dikatakan, kalau kita berdevosi kepada Bunda Maria, maksudnya kita membuka diri bagi peran Maria itu dalam hidup kita, sehingga hari demi hari kita bersatu dan serupa dengan Yesus. Maka dikatakan tadi, diungkapkan dengan itu. Dikatakan Maria menjemput. Seperti itu. Ya. Kalau kita berdevosi kepada Maria, harapannya adalah kita menjadi semakin serupa dan bersatu dengan Yesus. Devosi kita kepada Maria itu dikatakan benar kalau kita hari demi hari berkembang dalam kekudusan. Berarti devosi kita benar. Ya, kurang lebih itu maksudnya. Ya, lalu yang kedua, ya memang iblis akan takut oleh karena kedekatan kita dengan Maria membuat kita semakin bersatu dan serupa dengan Yesus. Itu maksudnya. Ya. Dan saudara-saudariku, Maria setelah dia menerima kabar dari malaikat Tuhan, dia ngapain? Apakah dia tinggal di rumah? Apa yang dia lakukan? Dia pergi menjumpai Elizabeth. Lalu di pesta perkawinan di Kana, dia hadir dalam situasi, ya, dia hadir di sana. Maka orang yang mengasihi Maria atau berdevosi kepada Maria mesti aktif, tidak hanya ada untuk diri sendiri. Karena devosi yang benar kepada Maria mendorong kita juga untuk meneladani beliau. Kalau kita mencintai Maria, maka kita juga mengikuti teladannya. Dia ada untuk sesama, bukan hanya ada untuk dirinya sendiri.
Setelah kusuk di depan Bunda Maria, jangan lupa perhatikan satu sama lain. Hidup di tengah masyarakat, hadir dalam situasi sesama, berbagi kegembiraan dan sukacita. Ketika dia menerima rahmat itu, dia mengandung Yesus, dia tidak menggenggamnya untuk dirinya sendiri. Dia pergi menjumpai sesama. Ya. Itu baru devosi yang benar. Tandanya bahwa kita tulus mencintai Maria, berarti kita juga meneladani sikap-sikapnya, membantu sesama. Terutama yang berada dalam kesulitan. Itu baru benar-benar anak Maria. Tidak cukup hanya menunjukkannya dengan berdoa, Salam Maria. Tidak cukup. Devosi kepada Maria itu harus juga diungkapkan melalui perbuatan. Karena iman itu bukannya saya setuju dengan kepala saya. Bukan hanya soal saya berelasi dengan kasih. Tapi juga saya mewujudkan itu dalam tindakan. Pikiran, hati, dan tindakan. Kasih kita kepada Maria harus konkret. Devosi yang benar itu harus membuat kita menjadi seperti Maria, pergi menjumpai sesama, menjadi berkat bagi sesama. Bukan soalnya kita membawa sesuatu, ya kita membawa Yesus itu pertama-tama dalam hidup kita. Romo mengatakan, pergilah, misa sudah selesai. Sudah menerima Kristus, bawalah Kristus itu di tengah keluargamu, di tengah masyarakat. Ya. Devosi kepada Bunda Maria tidak selesai dengan mendaraskan doa rosario. Harus berlanjut dalam kehidupan konkret. Mungkin pernah dengar itu namanya Legio Maria. Legio Maria itu persis seperti itu. Mereka itu kelompok kerasulan. Mereka berjumpa, bertemu setiap minggu. Bukan hanya untuk berdoa, tapi untuk melaporkan tugas, lalu kemudian untuk menerima tugas baru. Dan setelah itu mereka merasul lagi minggu itu. Minggu depan kumpul lagi, melaporkan karya kerasulan. Ya. Maka dalam buku pegangannya dikatakan bahwa devosi yang benar kepada Maria membuat orang merasul. Maka Legio Maria yang kamu kenal itu kelompok kerasulan, bukan kelompok doa. Karena tujuan mereka bertemu dan berkumpul adalah untuk membahas kerasulan. Mencontohi Maria. Karena Maria itu adalah mama, ibu. Tugas ibu itu apa? Mengandung, terus melahirkan, terus membesarkan. Mengandung itu caranya apa? Melalui kesaksian hidup. Itu mengandung. Ketika hidup kita baik di tengah masyarakat, orang akan tertarik. Itu mengandung. Mengandung itu memberi kesaksian dengan cara hidup kita. Melahirkan melalui apa? Pembaptisan. Pembaptisan itu melahirkan. Terus membesarkan melalui karya-karya pastoral, kerasulan, karya-karya pelayanan, dan seterusnya. Itu tugas Maria sebagai mama. Kalau kita berdevosi kepada Maria, maka kita juga hendaknya mengikuti teladan Maria, menjalankan tugas-tugas itu. Ikut mengandung, ikut melahirkan, ikut membesarkan. Sebagaimana halnya kalau kamu pulang ke rumah dulu ketika masih muda, lihat mamamu repot di rumah, sibuk, kamu pasti menawarkan diri, mama saya bantu apa? Demikian. Jadi tugas mama, tugas Maria sebagai ibu, mengandung, melahirkan. Dan itu adalah tugas gereja. Gereja itu adalah mama. Gereja itu mengandung, melahirkan, dan membesarkan. Dan siapa itu gereja? Ya kita-kita ini. Kita-kita ini adalah gereja. Gereja mengandung melalui kita, melahirkan melalui kita, dan membesarkan melalui kita. Maka orang yang berdevosi kepada Maria itu mestinya aktif. Orang yang berdevosi kepada Maria juga pasti dipenuhi dan digerakkan oleh Roh Kudus. Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah Maria. Maria dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi.
Sangat karismatis. Roh Kudus itu yang mendorong dia untuk berangkat, pergi menjumpai Elizabeth. Sekali lagi, maka kalau kamu kenal Legio Maria, doa pertama Legio Maria itu doa kepada siapa? Roh Kudus. Di doa teseranya itu mulai dengan, datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu, dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu, utuslah rohmu, maka semuanya akan dijadikan lagi. Begitu strukturnya. Ya, karena mereka mengandalkan Roh Kudus, legioner itu, untuk bisa berkarya. Sebagaimana halnya Maria. Tanpa Roh Kudus, mereka tidak. Mereka pasif, mati, tidak bergerak. Nah, maka orang yang berdevosi kepada Maria mesti membuka diri bagi kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan menggerakkan kita dari dalam. Sudah selesai waktunya mungkin ya. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Romo, saya belum tanya. Bunda Maria dan ibunya Yesus, ya. Apa betul Bunda Maria ini dianggap murid pertama kali Yesus yang utama? Itu jawabannya. Sebelum ke-12 murid. Baik. Kalau kita melihat ya, terutama dalam Injil Lukas, Maria memang sungguh-sungguh ditampilkan sebagai murid. Dia bukan hanya ibu Yesus. Dia juga orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Yesus. Keseluruhan hidupnya mencerminkan Injil itu sendiri. Maka dalam arti itu Maria dikatakan bukan hanya ibu Yesus, tapi juga murid Yesus. Ya, maka oleh karena dia murid Yesus, maka dia yang paling serupa dengan Yesus memasuki kemuliaan surgawi. Murid dalam arti itu, murid dalam arti hidup sesuai dengan ajaran Yesus. Yang atau orang yang paling mengerti kehendak Yesus. Ya, iman Paskah, ya, iman percaya bahwa Allah itu kreatif, bertindak melampaui batas-batas kesanggupan manusia. Itu kan iman Paskah. Paskah itu maksudnya kalau kita percaya Yesus, pertama-tama kita mau mengatakan kita percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kalau Allah Maha Kuasa, maka Allah bisa bertindak melampaui batas-batas kesanggupan manusia. Iman ini sudah dimiliki oleh Maria ketika dia menerima kabar dari malaikat Tuhan. Ketika dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dia percaya bahwa Allah Maha Kuasa. Allah bisa bertindak melampaui batas-batas kesanggupan saya. Kendati saya belum hidup serumah dengan Yusuf, saya bisa hamil. Artinya dia percaya pada tindakan kreatif Allah. Itu iman Paskah. Iman yang dimiliki oleh para murid. Iman itu sudah dimiliki oleh Maria. Dalam arti itulah Maria menjadi murid yang pertama. Dalam arti itu. Ya. Dalam arti itu. Artinya dia memiliki iman sebagai seorang murid Yesus. Baik, saya kembalikan ya. Terima kasih banyak ya. Masih mau satu, itu ada pertanyaan lagi? Ya. Silakan. Tadi Roma mengatakan bahwa Maria diangkat ke surga dengan tubuh, jiwa dan rohnya. Jadi satu-satunya manusia yang diangkat tubuh, jiwa dan rohnya. Nah, pertanyaan saya di kitab Kejadian atau di Perjanjian Lama itu ada 3 manusia yang diangkat tubuh, jiwa dan rohnya. Seperti silsilah Adam, yaitu Henok, itu diangkat tubuh dan jiwa dan raganya. Terus kemudian Nabi Elia diangkat tubuh, jiwa dan raga melalui kereta berapi, dan yang ketiga adalah Imam Melkisedek. Nah, berarti yang mana yang benar, Romo? Apakah Maria satu-satunya yang masuk ke surga tubuh, jiwa dan rohnya, ataukah tiga
orang ini Henok, Nabi Elia dan Imam Melkisedek. Itu kan mereka semua diangkat tubuh jiwa dan rohnya. Makasih. Baik. Jadi dogma gereja Katolik tentang Maria diangkat ke dalam kemuliaan surgawi. Dua hal ya, diangkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan badan. Ya. Dikatakan begitu ya, jiwa dan badan. Apa yang dimaksudkan dengan jiwa dan badan ini? Ya. Bahasanya sebetulnya bahasa antropologi. Ya. Jiwa dan badan itu maksudnya keseluruhan manusianya Maria. Ya. Keseluruhan manusianya Maria masuk surga. Apa maksudnya keseluruhan manusianya Maria masuk surga? Maksudnya gereja mau mengatakan begini, selama hidupnya di dunia ini, ya, keseluruhan keberadaan Maria terintegrasi dalam relasinya dengan Allah. Dengan kata lain, tidak ada bagian dari hidupnya yang berada di luar relasi dengan Allah. Dengan kata lain, dia seluruhnya kudus. Kita katakan sanctissima. Ya. Seperti orang kalau nginap di hotel, ya, sebelum check out dia sudah kemas duluan. Nah demikian pun Maria. Ya. Ya. Jadi sebelum pesiaran hidupnya selesai di bumi ini, dirinya sudah terarah secara total kepada Allah. Itu yang diungkapkan dengan jawabannya, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maksudnya keseluruhan diri Maria itu diperuntukkan untuk Allah. Maka begitu dia menyelesaikan pesiaran hidupnya, maka seluruh dirinya masuk surga. Nah, apakah Maria mati atau tidak? Apakah Maria mati atau tidak? Umumnya tradisi Katolik mengatakan dia mati. Terus bagaimana maksudnya? Dia diangkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan badan. Maksudnya gimana? Kan dia mati, ya? Raganya diangkat Yesus. Raganya diangkat oleh tubuhnya yang mati itu. Nah, kalau Yesus mati, Yesus kan mati toh? Terus mati, lalu dimakamkan toh? Makamkan, kuburnya ditutup. Lalu kemudian bangkit. Dikatakan batu terguling. Mengapa batu itu terguling? Supaya Yesus bisa keluar. Yesus tidak butuh batu itu untuk keluar. Tanpa batu itu terguling, Yesus bisa keluar. Tanpa batu itu terguling. Artinya apa? Kalau Yesus bangkit, tubuhnya menjadi tubuh yang baru. Tubuh rohani. Tubuh rohani itulah yang masuk ke, yang naik ke surga. Tubuh yang baru itu tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia bergerak melampaui ruang dan waktu. Nah, kalau Maria mati, berarti tubuhnya dibangkitkan. Jadi tubuh yang baru, seperti Yesus. Tubuh itulah yang diangkat ke surga. Nah, agak beda dengan pembicaraan dalam perjanjian lama. Bukan persis seperti itu maksudnya. Ya. Karena yang pertama bangkit adalah Yesus. Maka kita katakan yang apa? Pada hari ketiga ia bangkit, kemudian turun ke tempat penantian, terus pada hari ketiga bangkit. Turun ke tempat penantian itu maksudnya dia turun untuk membuka pintu surga. Dia yang sulung. Ya, berarti tidak ada yang mendahului dia. Dia yang sulung. Sehingga tadi tidak bisa disamakan dengan Maria. Ya. Lain tafsirannya. Ya. Jadi yang pertama masuk ke sana adalah Yesus. Kita ingat kisah mengenai Lazarus di pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham itu maksudnya orang-orang yang meninggal sebelum Yesus. Ya. Lalu begitu Yesus turun ke tempat penantian, lalu kemudian membuka pintu surga itu. Ya. Jadi agak beda pemahamannya ya dengan tadi 3 tokoh yang kamu katakan ya. Oke, sudah ya. Malam Pastor.
Maaf ya, malam Pastor cuma mau sedikit 3 menit aja Pastor. Apakah betul Maria kalau dibilang orang pertama yang mengenal Roh Kudus atau yang menerima Roh Kudus? Orang pertama yang Mengenal atau menerima Roh Kudus. Ya. Tentu saja kan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu kan sudah ada sejak semula dan sama-sama berkarya ya. Juga sejak awal mereka sudah berkarya ya. Dalam dunia perjanjian lama juga bahwa Roh Kudus itu berkarya dalam diri Maria secara istimewa dan luar biasa karena terkait dengan penjelmaan ya, peristiwa penjelmaan. Mohon maaf ya Bapak.